Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah Kampung Sentul Sindang Mulia Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimahumullah wa adakumullah wa abuzakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, termasuk kita di dalamnya, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan semoga di dalam surga nanti kita oleh Allah dipertemukan dengan beliau dan bisa berkumpul dalam rombongan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-28 di bulan Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 di bulan Juli, betul ya? 2025. Dan taklim kita pada malam ini adalah taklim merupakan pertemuan, ada yang tahu? Yang berapa? 400. Coba lihat di HP Pak. 49. Oh, 49. Benar nih? Benar. Coba lihat di undangan. 9 ya, 49. Oh, 49. Oh iya, ya. Taklim kita pada malam ini merupakan taklim pertemuan yang ke-469. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan
dan dengan pembacaan sholawat walaupun singkat, juga dengan pembacaan zikir jalalah kita istiqomahkan. Yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kebun keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Yang sedang sakit kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal solih, untuk berbuat baik secara istiqomah. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
muslimin, saudaraku seiman seagama seamidah yang dimuliakan oleh Allah. Rahimani wa rahimakumullah wa hadani wa hadakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Baik, pembahasan mengenai 10 perkara akan diberikan oleh Allah kepada orang yang selalu membiasakan membaca sholawat kepada baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan asyaratu asya'ah, ada 10 perkara dhamanu minallah, adalah merupakan jaminan dari Allah, liman lazima, bagi orang yang melazimkan, yang membiasakan qiraat shalawat ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun 10 perkara tersebut, yang pertama al-awwalu, bermula yang pertama adalah satatahaqqaqu amaluhu wa umniyatuhu. Harapan dan keinginannya akan terwujud. Jadi segala harapannya, segala keinginannya, segala cita-citanya, segala rencananya akan terwujud. Tentu setiap kita hidup di alam dunia ini punya cita-cita, punya rencana, punya harapan, punya keinginan. Bagi orang-orang yang beriman, tentu cita-citanya cita-cita yang baik, rencananya rencana yang baik, yang sesuai dengan ridho Allah. Harapan dan keinginannya juga adalah harapan dan keinginan yang baik, yang sesuai dengan ridho Allah. Nah, segala harapan, segala keinginan akan terwujud dengan barokah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak sholawat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, bangun tidur, pagi, siang, sore, malam, di rumah, di luar rumah, di perjalanan, perbanyak sholawat. Sambil bawa motor, baca sholawat. Bawa mobil, baca sholawat. Insya Allah, dengan barokah kita selalu memperbanyak membaca sholawat, maka segala harapan kita, segala keinginan kita oleh Allah akan diwujudkan. Itu yang pertama. Wasani, bermula yang kedua adalah mautuhu yakunu husnal khotimah. Matinya, meninggal dunianya akan dalam keadaan husnul khotimah. Tentu setiap orang yang beriman, setiap orang yang Islam tentu ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul, karena kematian yang paling terindah, yang menjadi dambaan seluruh manusia adalah kematian husnul. Sebab orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, satu, seluruh dosanya bersih diampuni oleh Allah. Dua, seluruh amal kebaikannya akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, oleh Allah akan dijadikan ahli surga. Ini harapan kita semua. Maka oleh karena itu, jangan pernah bosan, jangan pernah malas
jangan pernah sungkan, jangan pernah malu, terus perbanyak bersolawat kepada baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalisu, bermula yang ketiga adalah ja'alal amra ashala alaihi li ru'yatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi manami. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya untuk mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Jadi siapapun yang mendambakan dan mengharapkan, yang merindukan perjumpaannya dengan Rasulullah di dalam tidurnya, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dan di hari kiamat nanti, manusia yang paling terdekat dengan Rasulullah, mendapatkan keistimewaan, bisa duduk dekat bersama Rasulullah adalah aktsarum alayya salatan, kata beliau, adalah mereka yang paling terbanyak bersalawat kepada aku. Berbanyak salawat. Insya daripada kita menggibah orang lain, menggunjing orang lain, ngomong-ngomongin orang lain, jelek-jelekin orang lain, tidak ada gunanya. Mendingan kita bersalawat. Insya itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Nah, yang jawab itu berarti nggak konsen tuh. Kalau nggak berarti, kami ini juga namanya. Borong-borong amal mungkin atau kawan kumpul. Yang normal. Warabi'u, bermula yang keempat adalah saufa takunu hayatuhu sa'idatan. Orang yang selalu bersolawat kepada Nabi, hidupnya dijamin akan bahagia dunia dan tentu kita ingin hidup bahagia. Bahagia patokannya bukan materi. Sebab kata Nabi, laisa gina an kasratil arad wa innamal gina nafs. Bukanlah yang dinamakan kaya adalah orang yang banyak harta, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya jiwa, kaya hati. Jadi walaupun hidup sederhana tapi hatinya bahagia terus, nggak pernah mengeluh, banyak bersyukur, nggak pernah merasa kurang. Itulah orang kaya yang sebenarnya, orang yang hidupnya nggak pernah merasa kurang, selalu bersyukur. Walaupun hartanya banyak, belum dipatok, belum diturun, nggak layak di tengah-tengah, uang banyak berlimpah, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, bahkan kadang-kadang istrinya empat. Tapi kalau hatinya enggak tenang, batinnya enggak tentram, jiwanya enggak damai, hidupnya gelisah, resah-risah, makan tak enak, tidur susah, berarti miskin hati. Memang harta itu bisa menunjang kita untuk bahagia, tapi kebahagiaan sesungguhnya bukan terletak pada harta, tapi pada hati. Nah, dijamin oleh Allah hidupnya akan bahagia di akhirat kalau kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khamisu, yang kelima. Bapak, para jamaah sekalian, mau enggak kita punya anak-anak kita oleh Allah dibarokahkan, mau enggak hidupnya? Misal kita punya anak 10 nih. Anak kita yang 10 orang itu oleh Allah diberkahkan semua hidupnya. Mau enggak? Mau banget. Kalau dibarokahkan semua, jangankan 10, punya anak 20 juga mau. Asal hidupnya berkah semua. Betul enggak? Maka siapapun yang ingin anak-anaknya hidupnya oleh Allah dibarokahkan, berbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi padilahnya yang kelima adalah barokatul lil atfal, barokah anak-anaknya.
Yang keenam, bitolakotun wasalisu, bermula yang keenam adalah bitolakotun birizkihi wa barakallahu bihi. Orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah, oleh Allah rezekinya akan dilancarkan dan akan dibarokahkan. Mau apa mau? Mau apa ingin? Ingin apa mau? Mau dan ingin dan mau. Kita kene. Siapa orangnya yang tidak mau rezekinya oleh Allah dilancarkan dan barokahkan? Pasti semua orang ingin, mau rezekinya oleh Allah dilancarkan dan dibarokah. Maka perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu membasahi lidahnya dengan bersolawat. Enggak usah solawat yang enggak hafal, enggak usah solawat yang panjang, yang sulit dibaca. Udah aja amalkan tiap hari solawat malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak itu, nggak usah dihitung. Baca perbanyak itu tiap hari. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Baca. Kadang-kadang kita lupa, jarang dibaca. Paling dibaca kalau habis sholat salaman. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholatnya kesiangan, subuh sendirian, nggak sallallahu alaihi Muhammad, karena nggak ada temennya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sedekah milu jeung ustad, balik nak mawa berkat. Ustad mah dibere obat, uming mah dibere biji. Masya Allah. Perbanyak salawat. Yang keberapa tuh? Yang keberapa tuh? Yang keenam. Nah yang jawab dan lebih cepat tidak konsen. Emang kadang-kadang kita ngaji, kadang-kadang sama lawang gitu ya. Kau malah berikut-ikut bajikan atau baru lagi. Wasabi'u, bermula yang ketujuh adalah najatun min dhiki wa syiddatid dunya. Orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah akan diselamatkan dari himpitan dan dari kesusahan hidup di alam dunia. Hidupnya enggak akan disusahkan oleh Allah, tapi akan disenangkan. Hidupnya enggak akan disulitkan, tapi oleh Allah akan selalu dimudahkan segala urusannya. Barokah kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasaminu, bermula yang ke-8 adalah sayakunu qariban minan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah akan dekat dengan Rasulullah, akan dekat. Masya Allah. Kemudian bertasim, bermula yang ke-9 adalah tahta inayatillahil khassa, akan mendapatkan perlindungan dari Allah, akan berada dalam naungan perlindungan dari Allah secara khusus. Bukan hanya di dunia, bahkan nanti di alam kubur, bahkan nanti di hari kiamat. Orang
yang memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah akan mendapatkan perlindungan secara khusus dari Allah. Nih, Al-Imam As-Syekh Abu Bakar As-Siddiq rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Beliau adalah seorang ulama besar. Beliau adalah waliun min awliyaillah, seorang wali daripada wali-wali Allah. Beliau adalah orang yang mengumandangkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau setelah membaca salawat itu langsung jalan di atas lautan, enggak tenggelam. Karena saat itu beliau mau dibunuh oleh orang kafir, dikejar, sementara depan beliau lautan. Beliau menemukan jalan buntu di depan lautan. Beliau bingung, secara manusiawi bingung. Wah, kalau saya terjun ke lautan pasti tenggelam. Sementara kalau nggak terjun, itu di belakangnya akan mendekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah turun. Perintah kata Allah, datang Rasulullah. Kata Rasulullah, kau baca salawat. Nah itu tadi salawat yang dibaca beliau. Minta beliau baca salawat itu, beliau langsung jalan di atas lautan. Musuh tidak bisa mengejar. Itu ulama besar, Syekh Abu Bakar As-Siddiq. Nah beliau pernah menceritakan begini. Beliau dulu punya tetangga. Tetangga beliau ini suka bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kapanpun, dimanapun selalu bersolawat kepada Rasulullah. Beberapa hari kemudian tetangganya tersebut yang suka bersolawat meninggal dunia. Maka dikuburlah jenazahnya. Siangnya jenazahnya dikuburkan, malam harinya Syekh Abu Bakar As-Siddiq mimpi ketemu beliau. Mimpi melihat beliau berada di alam kubur. Kelihatan dalam mimpi oleh Syekh Abu Bakar As-Siddiq, orang tersebut di alam kubur kelihatan ketakutan, gemetar luar biasa karena melihat alam kubur gelap gulita. Dan tiba-tiba ada yang datang, dua sosok malaikat yang serem-serem, yaitu malaikat Munkar Nakir mau bertanya kepada si mayit. Nah ini dia ketakutan luar biasa. Tidak diduga tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tampan dan aroma badannya harum semerbak. Lalu berdirilah laki-laki itu di antara dia dan di antara malaikat Munkar Nakir. Ketika malaikat Munkar Nakir bertanya kepada dia, "Ma'rabuka?" si laki-laki itu yang menjawab. Ketika malaikat Munkar Nakir bertanya, "Man nabiyuka?" siapa nabimu? Si laki-laki itu yang menjawab. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai seluruh pertanyaan malaikat Munkar dijawab dengan benar, dijawab dengan baik oleh laki-laki yang tampan itu. Lalu pergilah dua orang malaikat. Lalu kemudian orang tersebut bertanya kepada si laki-laki itu, "Man anta?" Siapa kau? Si laki-laki ini menjawab, "Ana sholawatuka allati qara'ta fid dunya fa ana bu'istu laka yusa'idaka min su'alil malaikat fil qabr." Si laki-laki itu menjawab, "Aku ini adalah sholawat yang sering kau baca di alam dunia. Sekarang aku diutus oleh Tuhanku untuk membantumu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur." Nah, alhamdulillah akhirnya si laki-laki itu selamat dari azab kubur.
karena dibantu oleh laki-laki yang tampan. Itu sebenarnya ada amalan sholawat ketika di situ. Tuh makanya, jadi sholawat ini akan membantu kita nanti, bukan hanya di dunia, bahkan di alam kubur, bahkan di hari kiamat akan menolong kita. Dan yang ke-10, nailu ridaullahi wa rasulih. Orang yang suka berselawat kepada Nabi akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Baik, yang terakhir, sebagaimana saya sudah janji mau membagikan lembaran, ini tolong dibagikan lembarannya. Nanti kalau nggak terpakai tinggal fotokopi aja. Pinjam satu, pinjam satu. Kita baca sebentar. Sudah masuk waktu saya. Ini selawat yang kemarin saya ajarkan, selawat Ruhul Akmal. Malam Kamis 2 minggu yang lalu ketika kita ngobrol perkara iman, Islam dan Ihsan di depan, Pak Dul sempat nanya itu namanya selawat apa? Itu namanya selawat Ruhul Arwah. Silakan yang pegang lembarannya diikuti saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ablik ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Yuk sekarang kita baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ablig ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Salawat tersebut mengandung arti, ya Allah, semoga Engkau melimpahkan rahmat atas ruh Sayyidina Muhammad di antara segala ruh, dan atas jasad beliau di antara segala jasad, dan atas kuburan beliau di antara segala kubur, dan atas keluarga beliau dan sahabatnya, dan semoga Engkau melimpahkan kesejahteraan atasnya. Ya Allah, sampaikanlah dariku tahiyat atau penghormatan dan salam kepada ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Ruhul Ahmar tersebut hendaknya oleh kita dijadikan wiridan sebelum tidur. Baca sebanyak-banyaknya tanpa harus dihitung sampai kita tertidur. Atau boleh juga kita amalkan, kita dawamkan, kita baca setiap selesai sholat isya sebanyak 100 kali, jangan terputus setiap malam. Di dalam kitab Syahadatul Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain pada halaman 230, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani beliau menjelaskan mengenai amalan sholawat yang dapat diamalkan agar seseorang dapat bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW di dalam tidurnya atau di dalam mimpi. Menurut beliau bahwa salah satu sholawat yang dianjurkan untuk dibaca dengan sebanyak-banyaknya sebelum kita tidur adalah sholawat Ruhul Arwah. Nah, di bawah ada keterangan tuh. Saya baca, saya artikan. Waruya dan diriwayatkan An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fadlun azimun adalah keutamaan yang agung, keutamaan yang besar, keistimewaan yang besar. Liman bagi orang qala yang membaca atau yang mengucapkan Allahumma ablig ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Wa zakaru, dan para ulama menceritakan anna hadis sigoh, bahwasanya sigoh ini tuqalu
diucapkan di ru'yan Nabi fil manam, untuk bertemu dengan Nabi di dalam tidur. Ba'da Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin bil arwah ila akhir sigor. Setelah kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil arwah, terus wa ala jasadi fil asad wa ala qabri fil kubur wa ala washabi salim. Nah kemudian ditutup dengan bacaan Allahumma abrik ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Allahumma ya Allah, abrik, sampaikanlah ruha Sayyidina Muhammad kepada ruhnya Sayyidina Muhammad, minni dariku, tahiyatan, penghormatan, wassalaman, dan salam. Ya Allah, sampaikanlah salam penghormatan dariku kepada ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan taufik, diberikan pertolongan untuk bisa mengamalkan sholawat ruhul arwah, dibacanya setiap mau tidur sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung, baca sebanyak-banyaknya sambil terlentang sambil megang tasbih. Syukur-syukur dalam keadaan punya wudu, tapi nggak punya wudu juga nggak apa-apa sampai kita tertidur. Nah kalau mau diwiridkan setelah sholat, baca setiap selesai sholat isya 100 kali tiap malam sampai kita oleh Allah diizinkan bisa bertemu Rasulullah di dalam mimpi. Insya barang siapa yang bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, hidupnya akan bahagia, akan berkah hidupnya, nggak ada kekurangan, akan nikmat hidupnya, pokoknya akan beda ya hidupnya pasti. Hati akan bersenang, tenang, nggak ada susah, nggak ada gelisah, nggak ada resah, nggak ada mengeluh, nggak ada galau, senang terus. Insya. Nah kalau kita oleh Allah diizinkan bisa bertemu Rasulullah di dalam tidur, di dalam hidup. Baik para jemaah, oleh karena sudah masuk waktu isya, demikian materi taklim tentang 10 perkara merupakan jaminan dari Allah bagi orang-orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang 10 perkara tersebut ya bisa diingat oleh jamaah sampai hari kiamat, nggak lupa lagi. Coba, yang pertama masih ingat? Lupa. Yang kedua apa? Lupa. Yang ketiga? Lupa. Yang keempat? Lupa. Yang kelima? Lupa. Yang keenam? Lupa. Yang ketujuh? Lupa. Yang kedelapan? Lupa. Yang kesembilan? Lupa. Yang kesepuluh? Ingat 10 mah akan memperoleh ridho Allah dan Rasulnya. Dan yang ke-11, mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf pada Allah wa ila ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.